Halo, selamat datang di channel aku dan makasih udah klik video ini. Buat kalian yang udah lama nonton atau yang baru nonton, mostly penonton di channel aku itu kenal aku sebagai salah satu pengguna MS Glow. Dan bahkan saat aku udah lama banget berhenti pakai MS Glow, tapi teman-teman masih nanyain seputar MS Glow karena kemarin aku emang cukup intens sih buat nge-reviewnya. Dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, minggu pertama, minggu kedua, sampai ke 2 bulan pemakaian. Jadi aku bakal recap nih, aku bakal rangkum ke kalian semua kapan aja aku berhenti, kapan aja aku pakai, dan lain sebagainya. Jadi awal mula aku pakai MS Glow itu di tanggal 28 April 2020, dan pada saat itu juga aku memutuskan untuk buat video unboxing karena aku super excited. Itu adalah skincare pertama aku dan itu adalah jumlah skincare termahal pada saat itu yang pernah aku miliki, yang mana satu paketnya itu kan berisi 4 macam produk dan harganya 300.000. Nah, awal mula aku pakai itu jerawat aku nggak kayak yang banyak banget, tapi emang banyak gitu, nggak seperti sekarang atau nggak cuma satu atau dua, tapi emang banyak. Dan pada hari pertama pemakaian oke gitu kan, tapi emang aku rada kaget sama day creamnya. Loh, ini kok teksturnya kayak gini, loh kok muka aku jadi kayak rada abu-abu gitu. Dan hari kedua, hari ketiga itu aku mulai merasakan keanehan yang mana kulit aku kayak ngasih respon iritasi, tapi karena aku kemarin itu belum paham dan aku banyak baca dan juga nonton review-review orang-orang itu katanya purging, detox. Dulu aku percaya banget sama konsep itu untuk skincare, tapi sekarang aku sama sekali nggak percaya karena menurut aku kalau skincare itu bisa menyebabkan purging, bisa menyebabkan detox, itu bukan skincare yang baik menurut aku karena memunculkan gejala-gejala iritasi. Jadi yang paling baik itu adalah skin barrier yang sehat. Kalau misalnya skin barrier yang sehat itu kita nggak perlu mikir pakai skincare bakal purging atau enggak, karena kulit kita siap untuk mendapatkan kandungan apa saja yang terkandung di dalam skincare. Nah, untuk pemakaian MS Glow itu aku pakai MS Glow Acne Series dan aku cuma pakai selama 2 bulan, terhitung di tanggal 26 Juni itu aku stop karena aku udah benar-benar gak tahan sama kondisi wajah aku. Jujur banget, jujur ya, jujur putihnya itu emang putih banget, bersihnya itu bersih banget, secara tone kulit ya itu emang naik banget. Jadi kayak glow itu emang aku dapetin, glowing itu, tapi aknenya ini benar-benar nggak terselesaikan, malah jadi tambah parah. Kalian boleh tonton video pertama aku waktu unboxing sama video aku dalam perjalanan review 2 bulan itu. Makin lama jerawat aku tuh besar-besar, merah-merah, dan itu adalah jerawat yang gak pernah aku alamin. Bahkan tambah lama tambah numbuh, tambah numbuh, tambah numbuh, tambah numbuh. Aku pernah stop untuk pakai day creamnya karena menurut aku ini kok terlalu padat dan susah banget ngeblend. Jujur, ada satu ketika pada saat aku ngeblend si day cream MS Glow itu kena di jerawat aku yang emang benar-benar matang, dan itu malah jadi luka, dan aku di situ benar-benar trauma untuk ngerasain jerawat besar dan harus ngaplikasiin day cream yang cukup berat seperti day creamnya MS Glow. Ya walaupun banyak cara pakainya, tapi tetap aja kerasa berat, dan itu emang bener-bener gak enak dipakai untuk orang yang sedang kulitnya itu sedang benar-benar iritasi. Setelah akhir Juni 2020 aku stop pakai MS Glow, aku pakai skincare macem-macem tuh, kayak pengen back to basic skincare itu aku pakai benar-benar macem-macem guys. Dan aku juga pakai beberapa obat total, aku juga pakai beberapa saran alternatif kayak es batu, terus lidah buaya, tapi itu sama sekali gak ngebantu. Terus aku ngerasa ada satu titik dimana wajah aku itu jauh lebih baik daripada saat aku pakai MS Glow secara rutin. Dan saat aku ngerasa baik itu, aku mutusin untuk pakai
series yang luminous, tapi aku pakai night creamnya aja, night cream luminous MS Glow. Tapi ya nggak begitu banyak perubahan sih menurut aku, dan muncul jerawat karena emang bener kalau kita lagi jerawatan, kalau kita lagi breakout, kita nggak boleh pakai skincare yang mengandung agen pencerah karena itu bakal bisa bentrok, dan itu yang aku rasain pada saat itu. Please jangan ditiru ya teman-teman, jangan banget ditiru. Nah, setelah maaf, di bulan Agustus aku coba si Luminous itu, terus aku mikir nggak bener nih, aku cari-carilah referensi skincare yang lain, dan aku nemu Scarlett. Kemarin itu baru banget muncul skincare Scarlett, dan itu baru aja serumnya yang muncul, aku coba dan ternyata manjur. Itu aku pakai Scarlett di tanggal bulan-bulan Oktober ya, setelah aku udah stres banget nih sama si Luminous, ya udah aku pakai Scarlett gitu. Aku cukup lama pakai Scarlett dan mungkin aku habis sekitar 5 botol gitu mungkin atau lebih, karena aku pakai Scarlett dari bulan Oktober sampai Desember ya, hampir ke Januari juga aku masih pakai Scarlett. Terus kok makin lama Scarlett nggak stabil gitu di kulit aku. Mungkin kandungan di Scarlett nggak cocok untuk tingkat jerawat yang sangat parah pada saat itu yang aku alami di bulan Januari 2021, Desember 2020 itu adalah kondisi jerawat terparah, dan aku bener-bener nggak tahan, bener-bener nggak tahan. Emang aku mikir oke, ini udah saatnya aku ke dokter, tapi aku mikir pada saat itu dokter cukup mahal dan aku nggak mungkin bisa konsisten ke dokter gitu, dan membayarnya. Jujur kayak minta sama orang tua juga nggak make sense menurut aku, karena orang tua juga punya banyak tanggungan. Ya udah, alhamdulillah di Januari 2021 itu aku dapat pin AdSense, dan pada saat itu adalah rezeki. Di situ aku memutuskan untuk oke, aku perlu ke SPKK, aku perlu ke dokter estetik, aku perlu treatment. Aku memberanikan diri ngabisin uang itu sehabis-habisnya untuk muka, dan ya alhamdulillah seperti sekarang ini. Aku kemarin sempat 2 kali treatment di satu klinik, dan aku pindah ke klinik lainnya untuk melakukan treatment yang sama tapi dengan harga yang berbeda gitu. Nanti kalau misalnya teman-teman mau, aku spill harga-harganya dan detail perawatannya aku bakal spill ke kalian semua. Ada juga beberapa yang nanya, pada saat aku treatment, pada saat aku perawatan di dokter, dikasih krim racikan gak sih? Ada sih, kalau di SPKK itu ada krimnya, tapi aku nggak tahu itu racikan atau enggak, sesuai kulit aku atau enggak, karena aku nggak bertahan lama di SPKK, aku lebih bertahan lama di dokter estetik. Dan pada saat di dokter estetik itu aku juga nggak bisa bilang itu krim racikan, karena krim itu bisa dibeli sesuai dengan namanya gitu. Krim itu punya nama, dan kalau misalnya aku bilang ke mbak di klinik kecantikan itu, mereka iya oke, bisa beli tanpa perawatan. Terus aku pernah iseng juga cari-cari nama krim itu di e-commerce dan nemu, jadi aku nggak tahu sih itu krim racikan atau enggak, tapi yang jelas itu bagus banget, bagus banget ya, walaupun harganya satu pot itu ratusan ribu sih. Dan pada saat itu aku juga dapat tawaran, jujur aku dapat tawaran endorse dari Seventy Skin, dan aku juga baca, wah gila keren banget ini produknya, aku mau banget coba produk ini, apalagi ini produk dari Central Asiatica, dan aku benar-benar cocok banget sama Central Asiatica. Dan bener saat aku pakai itu emang bener-bener kalem kulit aku, apalagi setelah aku treatment. Buat teman-teman yang pernah nonton TikTok aku ataupun YouTube aku dan lihat beberapa video atau foto aku setelah treatment, muka aku bener-bener merah, bener-bener bengkak, karena emang super sakit sih waktu treatment itu. Dan pakai Seventy Skin itu cukup membantu, dan aku juga udah nyaranin ke beberapa teman aku, dan asli
wajah dia juga mengalami progres yang cukup baik. Dan bahkan aku nggak nyangka video review aku tentang acne skin dari acne series dari Seventy Skin itu responnya baik-baik banget. Jadi teman-teman kalau misalnya emang penasaran nih sama Seventy Skin, aku bener-bener rekomendasiin itu. Di bawah aku di endorse sama mereka, tapi aku juga beli lagi produk mereka tanpa endorse. Jadi aku udah pakai produk itu tanpa sebagai reviewer, emang aku udah jatuh cinta. Jadi aku beli, aku nggak mikir harganya yang mahal, tapi benefitnya yang segitu kayaknya worth it daripada aku coba skincare ABCD nggak cocok, muka tambah parah tuh. Dan pada satu titik aku ngerasa oke, aku sudah tidak memerlukan acne series lagi untuk kulit aku, dan aku concern untuk menghilangkan bekas jerawat. By the way, ini kalau teman-teman jumpa aku secara langsung, aku juga masih banyak bekas jerawat, dan juga aku punya bopeng gitu deh. Itu dia cerita perjalanan aku tentang acne, dan insya Allah nanti aku bakal cerita yang lebih spesifik lagi. Makasih banget teman-teman yang udah nonton, makasih banget teman-teman yang udah DM aku, komen di YouTube aku, tapi aku nggak 100% bisa balas kalian semua. Kalau aku punya tenaga dan kemampuan untuk balas itu, pasti aku bantu untuk balas. Dan sampai sini dulu video aku, dadah.